kelas ini judulnya Divine Reality. Semua yang sudah kita tangkap, semua yang sudah kita pelajari selama di sini, untuk kita bisa menjadi manusia ilahi. Dan kita percaya ini saatnya pelajaran demi pelajaran, pewahyuan demi pewahyuan yang sudah kita terima, biar itu bukan hanya menjadi sesuatu pengetahuan saja. Bukan itu menjadi sesuatu yang kita ketahui, tapi kita mau sama-sama alami, amin? Amin, kita akan sama-sama alami. Ini kertas ini adalah vision board. Vision board itu apa? Ini adalah sebuah papan visi. Tahun 2025, ya masih banyak yang angkat tangan, boleh minta tolong. Tahun 2025 adalah tahun akselerasi penggenapan. Kita harus menyiapkan diri kita sedemikian rupa. Kalau kita berkata kita mau yang ilahi, ini adalah hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upgrade di dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi ilahi. Ya. Yang pertama, divine reality versus illusion. Jadi sebenarnya di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita pada saat kita mau menjadi ilahi, kita harus tahu kebenarannya. Kenapa? Karena di dalam dunia ini sangat banyak dan sebagian besar yang kita ketahui sebagai manusia itu adalah ilusi. Sakit hati, perasaan tidak dicintai, perasaan tidak diperhatikan, merasa tidak berguna, itu semuanya ilusi. Itu adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk kita bisa masuk dalam realiti keilahian. Ya. Apa perbedaan divine reality dan ilusi? Yang pertama, divine reality atau kenyataan keilahian itu adalah ultimate truth atau kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita. Dikatakan kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, apakah kita bisa menjadi ilahi, Bapak Ibu? Bisa. Tapi otak kita sering bilang gak bisa, betul? Sering banget. Kita harus benar-benar mendeklarasikan, menyatakan sampai kita tahu hidup kita memang ilahi, normalnya itu ilahi. Kalau nggak ilahi itu yang tidak normal, ya. Normalnya itu ilahi. Yang kedua, keilahian adalah kita hidup di dalam heavenly realm. Hidup di dalam sebuah alam yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Kita ada di dalam tujuannya Tuhan, kita ada di dalam destiny, dan kita ada dalam harmoni. Dan kita akan hidup memeluk kebenaran. Kita katakan sama-sama, memeluk kebenaran. Ya, waktu kita memeluk kebenaran, gak penting apa yang kita pikirkan, tidak penting apa yang kita rasa, yang penting adalah yang Tuhan pikirkan. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita sedang sama-sama mengejar yang ilahi. Kita sama-sama sedang mengejar kekekalan. Sebenarnya yang lebih real, kalau secara manusia, lebih real tubuh kita apa lebih real Tuhan? Tubuh kita lebih real ya, menurut otak kita. Lebih bisa dipegang. Omongan orang, omongan dunia, mungkin omongan Instagram, itu lebih cepat masuk. Kayaknya lebih
lebih mempengaruhi, lebih real. Tapi firman Tuhan bilang yang gak kelihatan itu yang kekal, itu yang lebih real, itu yang lebih nyata. Tuhan itu lebih nyata, cintanya lebih nyata. Hari ini kita mau sama-sama pindah realita. Amin. Kita pindah ke dalam realita keilahian. Zakaria 12 ayat 9. Dikatakan yang paling rendah, yang paling hina, yang paling lemah itu bisa penuh kemuliaan seperti Daud. Kalau hari ini kita bilang, aku enggak, kayaknya jangan aku deh, aku enggak bisa. Kalau masih ada itu, masih ada realita-realita itu di dalam hidup kita. Mari sama-sama berkata, aku tuh bisa kayak Raja Daud. Dan kalau dikatakan kita adalah keluarga Daud, itu kita adalah ilahi, God-like. Ilahi adalah seperti Tuhan, gambar Tuhan sendiri. Ya. Jadi siapapun kita bisa menjadi yang ilahi. Dan di kertas ini, di vision board ini, ada 4 blok, ya. Ada 4 blok. Yang pertama, itu tulisannya lawatan. Tapi saya mau bilang ini adalah yang pertama adalah menata mezbah. Untuk kita menjadi yang ilahi yang pertama, ini adalah step-step simple yang mungkin kita bisa lakukan, kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi nanti sambil saya jelaskan bisa mulai diisi sampai nanti selesai Bu Iin khotbah ya. Yang pertama, doa pagi atau saat teduh. Bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau doa, kita mau saat teduh sehari berapa jam? Kalau ada yang aku 15 menit aja, gak apa-apa. Tulis apa yang menjadi, yang bisa kita realisasikan. Mungkin doa 15 menit, ada yang mau doa 1 jam karena firman Tuhan berkata, sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Atau yang lain ada yang dapat kita harus perpuluhan waktu dalam doa dan penyembahan, mungkin ada yang mau 2 jam, ada yang mau 3 jam atau lebih untuk kita bisa semakin ilahi, kita tulis ya. Kemudian ambil puasa. Seminggu mau puasa berapa kali? Deklarasi sehari berapa kali? Doa keliling, ya ini semua hal yang real yang kita bisa lakukan. Kemudian kita mau pemetaan, mungkin pemetaan daerah kita mau doa di tempat tinggi di daerah kita atau di daerah di provinsi kita atau di tempat manapun yang Tuhan suruh. Mungkin Tuhan pernah taruh di hati kita, tapi karena kesibukan dan semuanya lupa. Hari ini minta Roh Kudus ingatkan. Untuk 2025 kita bisa, kalau Tuhan pengen akselerasi, saya rindu kita sama-sama menjawab dengan akselerasi juga. Gak usah nunggu bulan depan, gak usah nunggu dari minggu depan, begitu kita kembali ke tempat kita masing-masing. Cepet-cepetan lakukan. Kalau kita lakukan secepat-cepatnya buat Tuhan, gak mungkin Tuhan itu gak akan cepet-cepetan untuk memberkati kita, untuk mengangkat kita sangat tinggi. Karena Tuhan pasti gak mau kalah ya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Selanjutnya di tempat menata mezbah. Ada mengadopsi atau mendoakan kota atau daerah. Mungkin selama ini kita sudah pegang 1 kota, mungkin kita sudah pegang 1 provinsi. Kalau Tuhan tambahkan lagi di tahun ini. Mungkin Tuhan taruh 1 nama negara untuk kita doakan, untuk kita rami, untuk apanya? Bisa Bapak Ibu bisa tulis di situ ya. Kemudian tulis isi cawannya apa aja. Misalnya mulai mendoakan atau mulai print petanya, setiap hari tumpang tangan,
Atau saya juga pernah dapat dari Tuhan waktu mau ke suatu negara, Tuhan bilang gini, nyalakan audio Bible, taruh di atas peta itu 24 jam, tinggal aja. Itu menjadi sebuah gelombang yang akan membuat satu bangsa itu ditembusi dengan firman Tuhan. Nanti akan ada sebuah perjalanan cinta yang ajaib, karena Tuhan itu Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan yang akan memberikan ide-ide yang sangat luar biasa di dalam hidup kita ya. Kemudian ada target jiwa-jiwa yang dimenangkan, bisa ditulis di situ, target per bulan dan target selama 2025. Nah, menata mezbah ini adalah sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Jadi waktu kita datang mencari Tuhan, memberikan apa yang tepat di hatinya. Bukan rutinitas, bukan kebiasaan, tapi Tuhan menantikan ketepatan. Jadi kita mulai gumuli, mulai tanyakan, tulis sesuatu surprise buat Tuhan yang bisa kita lakukan. Dan itu akan menjadi sebuah mezbah yang kita tata dan akan mengubah atmosfer, akan mendatangkan berkat. Dan kita lihat di Alkitab, mezbah-mezbah yang ditata oleh pendahulu-pendahulu kita, yang dinaikkan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu ternyata mendatangkan perjanjian, mendatangkan sumpah yang sampai dari generasi ke generasi. Jadi mari kita isi ini benar-benar dengan sebuah cinta, isi ini dengan sebuah kerinduan yang dalam. Yang kedua adalah bergaul dengan Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di sini kita mau berurusan dengan Tuhan. Untuk menjadi ilahi kita sangat butuh bergaul dengan Roh Kudus. Henokh bisa sampai diangkat, sampai gak mengalami kematian. Tapi hidup bergaul karib dengan Allah, sampai setiap sel-selnya ini berubah. Dari DNA, dari sel-sel human, manusia, itu diubah menjadi manusia ilahi. Yang akhirnya sampai dalam pengangkatan. Sampai bisa diangkat, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi waktu kita isi ini, kita tahu yang kita isi ini bukan beban. Kita jangan pernah bilang ini nambahin kerjaan ya, banyak banget tugas-tugasnya, PR-nya 2025. Ini adalah cintanya Tuhan, karena Tuhan mau mengubah tubuh kita yang fana ini, roh jiwa tubuh kita yang fana ini mau diubahkan. Sampai ujungnya nanti pada waktu Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, kita ini bisa diubahkan dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Ya, ini doa Daud, jadikanlah hatiku tahir. Mari kita selidiki hidup kita. Apa penghalang-penghalang apa yang masih ada di dalam hidup kita? Yang kita mau minta diubahkan. Yang kita minta Tuhan tahirkan hatiku. Tuhan buat aku kenal kebusukan-kebusukan yang ada di hatiku. Buat aku kenal kegelapan-kegelapan yang nyelip yang ada di dalam hatiku. Tulis ya, mulai kebiasaan yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah. Nilai-nilai, value-value yang kita perlu punya di tahun ini. Ya, kita mulai tulis. Terus kemudian kalau Bapak Ibu tahu orang yang punya percepatan sangat besar adalah orang-orang yang paling sering membaca. Membaca buku, baik itu buku rohani, baik itu buku bisnis, baik itu buku pengetahuan atau apapun. Orang-orang yang sering membaca itu yang di-upgrade dengan sangat cepat. Karena itu tulis misalnya mau baca buku 1 bulan 1. Atau perencanaan seperti apa dalam membaca. Kemudian kemampuan apa yang ingin diasah. Misalnya kita adalah seorang pemimpin. Tapi kita menyadari kayaknya leadership aku kurang, kepemimpinanku kurang.
aku mau belajar tentang kepemimpinan. Atau misalnya kita punya talenta musik. Tapi aku tahun ini mau upgrade sampai permainan musikku itu bisa menjadi gelombang penyembahan yang sampai di ruang Maha Kudus. Musik-musik yang sampai di sidang ilahi untuk menetapkan bangsa demi bangsa. Ya, mulai ditulis. Minta Roh Kudus untuk singkapkan dan untuk mencabut semua yang perlu dicabut dalam hidup kita. Mungkin ada yang belum selesai kuliah, ada yang belum selesai sekolah, atau ada yang kuliahnya sudah tertunda sangat lama. Ada target-target pendidikan apa yang belum selesai, ada di paling bawah, nanti bisa diisi. Ya, supaya pada waktu diisi nanti kita akan sama-sama angkat, itu akan sangat berbeda waktu kita angkat di sidang ilahi. Yang ketiga adalah tentang memuridkan dan mewariskan. Di board kedua ya, tim atau keluarga. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah perkataan Paulus kepada Timotius. Dan di sini kita bisa lihat bahwa iman itu bisa diwariskan. Semua yang kita punya itu bisa diwariskan. Iman dari Pak Yusak diwariskan kepada Ibu Panglima, diwariskan kepada Bapak Stephen dan Bapak Joshua, diwariskan kepada Miel dan Elion, dan itu akan terus dari generasi kepada generasi, dan warisan itu akan kuat dan semakin kuat. Saya nggak tahu Lois, kalau Yunike nama saya, tapi dia juga nggak terlalu banyak ditulis di Alkitab. Tapi Timotius ini benar-benar bisa menjadi murid dari Paulus untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dampaknya dari generasi ke generasi itu semakin besar, ya. Jadi nanti ada ditulis di sini Bapak Ibu, kalau ada yang belum masuk dalam pelayanan bisa ditulis mau masuk dalam pelayanan apa. Misalnya Bapak Ibu punya talenta masak. Saya mau memberi makan orang miskin. Atau saya mau, kalau Bapak Ibu talentanya untuk konseling, berbicara, saya mau melayani konseling atau apapun, bisa ditulis di sini. Dan di bawahnya untuk menerima warisan ilahi. Bapak Ibu mau terima warisan ilahi dari siapa? Mungkin bisa dari Smith yang bisa membangkitkan orang mati. Itu poin-poinnya bisa ditulis di bawahnya. Mungkin mau mewarisi dari siapapun pemimpin. Mau mewarisi dari Bu Iin, mau mewarisi dari Pak Yusak, mau mewarisi dari hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang Bapak Ibu tahu ini punya jalur yang mirip dengan saya. Yang kita bisa warisi dan bisa kita kembangkan. Mulai ditulis, ya. Terus kemudian di atasnya ada tentang memuridkan. Pulang dari sini setiap kita adalah para pemimpin. Pulang dari sini setiap kita harus mulai punya murid. Mungkin mulai dari 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang. Nanti Tuhan akan tambahkan. Karena begitu kita punya tim, 1 orang mengalahkan 1000. 2 orang mengalahkan 10.000. Hari ini saya bersyukur banget. Saya masuk Mahanaim 2005, di sini penarinya 3 orang sampai 5 orang. Tapi Tuhan berkata, ayo mulai muridkan bersama dengan aku. Muridkan penyembah-penyembah. Hari ini di retret ini saya sangat bersyukur ada 30 penari dari 38 provinsi, dari setiap provinsi ada penari-penari yang ikut menari bersama dengan kita menyembah. Sehingga kelas sebanyak apapun itu tetap bisa ada penari. Kalau sampai hari ini penarinya cuma saya dan 2 orang, kami gak sanggup lari-lari dari sini lari pindah ke sana. Tapi waktu kita punya murid, kita bisa mewariskan, kita bisa cerita, bisa bagikan apa yang kita punya. Jangan berpikir memuridkan itu susah.
kemarin Ibu sudah sampaikan, memuridkan adalah membagikan apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Kalau kita punya kemampuan untuk mengatur, nanti murid-murid kita juga kelihatan mereka akan pintar ngatur. Kalau kita terima pewahyuan banyak dari Tuhan, maka kita wariskan, kita bagikan kepada murid-murid kita, maka mereka juga jadi orang-orang yang bisa terima pewahyuan sangat banyak. Saya mau sampaikan sesuatu karena tadi Tuhan bilang mengenai mewarisi dan mewariskan ini ya. Ada satu roh yang namanya roh Belial. Dia ini adalah roh yang berusaha menggagalkan para ahli waris. Jadi nanti saya pengen di tempat yang kosong, Bapak Ibu juga mulai tuliskan orang-orang yang Bapak Ibu tahu ini nanti akan melanjutkan dan membuat pelayanan kita, yang membuat bisnis kita akan bertambah besar. Mari kita sama-sama doakan setiap hari untuk dipotong dari roh Belial ini. Roh ini adalah roh yang berusaha menggagalkan para ahli waris, atau berusaha menggagalkan untuk kita juga nggak bisa mewarisi. Contohnya di Korea Selatan itu adalah kita tahu ya sama-sama, di sana mereka doa puasanya luar biasa, doanya, lawatannya, doanya itu sangat luar biasa. Tapi ada satu roh ini yang menyusup, yang membuat generasi berikutnya tidak bisa mewarisi. Sehingga mereka lebih suka K-pop, mereka lebih suka semua yang disodorkan oleh dunia. Dan kita tahu sekarang Korea Selatan sangat mengerikan. Kita sangat butuh untuk memotong roh ini, dan kita tulis di vision board ini bahwa kami akan mewarisi dengan sangat kuat dan akan mewariskan dengan sangat kuat. Yang terakhir itu tentang pekerjaan dan berkat. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nanti di tahun ini kesempatan sekecil apapun, tugas yang kita terima sekecil apapun, yang menurut kita kecil tapi menurut surga itu gak pernah kecil. Karena Tuhan menghargai dan sangat menghargai, bahkan setiap mesbah-mesbah yang tidak dilihat orang, itu diperhitungkan Tuhan dengan sangat ya. Mari kita melihat setiap tugas terkecil itu sebagai kesempatan emas. Apapun yang pemimpin kita minta untuk kita buat, jangan pernah berkata nggak bisa. Ini adalah tahun percepatan, tahun upgrade. Kalau kita belum bisa, segera belajar, segera coba lakukan, berani ambil resiko. Resiko salah, resiko dimarahin itu enggak masalah. Karena itu adalah pemimpin kita itu tahu siapa kita. Pemimpin kita itu menghitung kekuatan kita. Dan kalau beliau kasih kita tugas, itu adalah karena cintanya mau mengupgrade kita. Mau membuat kita itu naik di hadapan Tuhan. Bahkan beliau memberikan bahunya, menopang dan memastikan kita itu bisa menyelesaikan dengan sangat kuat ya. Jadi tugas sekecil apapun tahun ini, mari kita tulis di sini. Pekerjaan apa, bisnis apa, pelayanan apa yang akan kita tekuni tahun ini. Seringkali awal tahun kita punya sebuah resolusi, tapi di akhir tahun kita belum melakukannya ya. Kemudian tulis target penghasilan kita akan sama-sama angkat di hadapan Tuhan. Tahun ini kita akan tarik berkat sangat banyak, amin. Kita akan terima sangat banyak karena ini adalah hati Tuhan sendiri. Ini adalah tahun di mana benar-benar Injil, lawatan, pertobatan itu harus sampai ke seluruh dunia. Sampai 8 miliar jiwa diselamatkan, dan itu semuanya membutuhkan berkat uang yang sangat banyak. Tapi Tuhan akan menyediakan unlimited provision.
Mulai tulis iman kita di sini. Dan boleh ditulis juga persepuluhan kita. Mungkin dari 10% mau naik jadi 15%, jadi 20%, atau apapun yang Tuhan suruh. Iman kita tahun ini mau menabur berapa, mau menabung berapa. Menabung itu dalam bentuk investasi dan semuanya mungkin harus kita pelajari lagi. Dan kemudian berkat yang kita imani. Kalau ada yang mengimani rumah, mobil, motor, anak, apalagi semua jasmani, rohani, ilahi, semuanya bisa ditulis di situ. Dan yang terakhir, mari kita tulis janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, di paling ujung kanan tulis janji-janji Tuhan. Yang itu menjadi sebuah iman waktu kita tulis. Itu pasti akan digenapi tahun ini. Bahkan Tuhan itu menggenapi lebih cepat daripada yang kita sangka, dari yang kita pikirkan.